Pada lanjutan Liga 1 BRI di ronde ke-18 akan bertemu antara PSM Makassar melawan Madura United. Nah, seperti apa peluang dari dua klub ini ketika mereka bertemu akan kami bahas di Formatic Channel bersama saya Alvin, seseorang yang mempunyai komitmen untuk sepak bola Indonesia. Nah, pertandingan ini akan dilaksanakan di tahun 2022 ya, tepatnya di tanggal 8 Januari 2022. Nah, buat kalian fansnya PSM Makassar dan juga Madura United, dicatat tanggalnya, jangan sampai ketinggalannya. Kalau kita melihat performa di 5 pertandingan mereka terakhir masing-masing, sepertinya memang PSM Makassar saat ini performanya kurang begitu bagus ya. Karena di 5 pertandingan mereka terakhir, mereka belum pernah menang lagi dan mereka imbang 3 kali dan mereka kalah 2 kali. Di pertandingan terakhir mereka harus imbang juga dengan skor 0-0 melawan Persiraja Banda Aceh. Nah, untuk Madura United di 5 pertandingan mereka terakhir mereka berhasil menang 3 kali, seri 1 kali dan kalah sekali. Di pertandingan terakhir mereka harus imbang melawan Borneo FC dengan skor 2-2. Kalau kita melihat klasemen sementara, saat ini Madura United berada di peringkat 10. Dari 17 kali pertandingan mereka berhasil menang 5 kali, draw 6 kali dan kalah 6 kali dengan poin di angka 21. Nah, PSM Makassar saat ini berada di peringkat 12. Dari 17 kali pertandingan mereka berhasil menang 4 kali, draw 8 kali dan kalah sebanyak 5 kali. Nah, poinnya di angka 20 ya. Kalau kita melihat insight-nya secara produktivitas memang PSM Makassar saat ini rendah sekali ya. Mereka hanya mampu mencetak 2 gol dari 5 pertandingan mereka terakhir. Nah, sedangkan Madura United berhasil mencetak 8 gol di 5 pertandingan mereka terakhir. Kalau kita melihat head to head-nya yang tercatat di Footmob, PSM Makassar ternyata berhasil menang 4 kali dari Madura United, draw 1 kali. Dan Madura United berhasil menang 4 kali juga melawan PSM Makassar. Nah, pertandingan mereka terakhir itu di Liga 1 tuh ternyata imbang 1-1 ya antara Madura United dengan PSM Makassar. Kalau kita melihat statistik sampai saat ini dalam hal produktivitas, memang angkanya nggak beda jauh ya. Karena PSM Makassar saat ini angkanya di angka 1,12 gol per pertandingan, sedangkan Madura United di angka 1,24 gol per pertandingan. Nah, sedangkan dalam hal kebobolan angkanya juga nggak beda jauh. PSM Makassar angkanya di angka 1,24 gol per pertandingan, sedangkan Madura United di angka 1,12 gol per pertandingan. Kalau kita melihat statistik di pertemuan mereka terakhir yang berakhir dengan skor 1-1, Madura United menang dalam hal penguasaan bola itu sebanyak 56%, sedangkan PSM Makassar hanya di angka 44%. Dalam hal kesempatan mencetak gol juga Madura United lebih unggul karena dia berhasil melakukan 10 kali kesempatan mencetak gol, sedangkan PSM Makassar hanya 4 kali. Nah, dari 10 kali ini hanya memang 2 yang mengarah ke gawang dan 8-nya keluar dari gawang ya. Dalam hal serangan sebenarnya nggak beda jauh karena Madura United melakukan 100 kali serangan dan PSM Makassar melakukan 94 kali serangan. Tapi serangan berbahayanya Madura United unggul di angka 75 kali melakukan serangan berbahaya, sedangkan PSM Makassar hanya 45 kali melakukan serangan berbahaya. Nah, kalau kita melihat kondisi tadi, sepertinya memang nggak beda jauh sih antara Madura United dengan PSM Makassar. Tapi memang ada salah satu faktor di sini, memang ada masalah terkait dengan produktivitasnya PSM Makassar. Di 5 pertandingan terakhir mereka hanya mampu mencetak 2 gol dan mereka juga belum bisa menang. Sedangkan di pertandingan terakhir yang melawan Persiraja Banda Aceh pun yang bisa dibilang saat ini performanya kurang bagus, PSM Makassar tidak mampu menang terhadap Persiraja Banda Aceh ini. Nah, mungkin ini yang jadi faktor ya. Mungkin ini yang perlu dibenahi ketika mereka beristirahat sekarang. Mereka akan cukup banyak waktu untuk melakukan perubahan-perubahan atau mungkin bisa juga melakukan transfer pemain. Ya, mudah-mudahan sih lini serangnya PSM Makassar akan membaik di seri keempat yang akan berlangsung di Bali nanti. Dan jika PSM Makassar mampu merubah lini serangnya mereka, melakukan perubahan ya, karena kemarin juga faktornya playmaker mereka Pluim cedera ya. Dan harusnya ketika nanti di bulan Januari itu juga udah sembuh lagi harusnya, dan dia bisa memperkuat PSM Makassar kembali. Harusnya sih lini serangnya PSM Makassar akan membaik lah, harusnya seperti itu.
Nah, sedangkan Madura United memang saat ini produktivitasnya cukup tinggi sekali ya, walaupun di musim tidak terlalu, tapi di 5 pertandingan terakhir mereka berhasil mencetak 9 gol. Itu luar biasa kalau menurut kami. Dan mereka di pertandingan terakhir juga imbang ketika melawan Borneo FC, mereka berhasil mencetak 2 gol. Tapi memang secara peluang sebenarnya masih banyak sebenarnya yang bisa dimanfaatkan oleh Madura United yang akhirnya bisa berubah jadi seperti gol. Nah, ini mungkin yang harus sedikit dibenahi juga di masa breaknya ini, bagaimana efektivitasnya serangan Madura United yang akhirnya mampu dilakukan atau di finishing oleh para strikernya Madura United. Nah, kalau menurut kami pertandingan ini kemungkinan besar sih akan berakhir imbang. Nah, tapi jika PSM Makassar mampu merubah lini serangnya mereka, bisa jadi kemungkinan PSM Makassar akan memenangkan pertandingan kali ini. Ya, mudah-mudahan hasilnya adalah hasil yang terbaik ya. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, karena kami akan membahas apapun tentang sepak bola, maju sepak bola Indonesia. Adios.